Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Kami ucapkan terima kasih banyak karena atas kesempatannya kami kelompok 5 dapat mempresentasikan materi hari ini. Dan tak lupa juga kepada teman-teman semuanya, kami ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Amulisia dengan NIM 2108971 dan saya sendiri yang Fatmawati Handayani dengan NIM 2102136, kemudian ada Jesiana Anggia dengan NIM 2102086. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai strategi implementasi kebijakan pendidikan. Tidak usah berlama-lama lagi, marilah kita simak penjelasannya. Kepada para presentator, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari strategi, implementasi, dan kebijakan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai strategi. Apa sih strategi itu? Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, strategia, stratos yang berarti militer, dan age berarti memimpin, yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Menurut David, strategi adalah rencana yang disatukan luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa strategi merupakan suatu rencana yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu implementasi. Menurut KBBI, istilah implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi dapat dikaitkan dengan berbagai hal, salah satunya yaitu kebijakan atau kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat, penduduk, masyarakat, atau warga negara. Selanjutnya yaitu pengertian dari kebijakan. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Kebijakan menurut David Edson ialah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin kelompok organisasi sebagai kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan. Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari kata bijak yang berarti selalu, menggunakan akal, budidaya, pandai, mahir. Selanjutnya dengan memberi imbuhan ke dan an, maka kata kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan. Pengertian di atas setidaknya memberikan 2 poin penting yang perlu dipahami, yaitu pertama, pengambilan keputusan mesti didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan logis sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang menjadi sasaran keputusan tersebut. Kedua, pengambilan keputusan yang pada gilirannya melahirkan satu atau lebih keputusan dapat dijadikan sebagai garis-garis besar untuk melakukan suatu pekerjaan, profesi, atau kepemimpinan. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada presentator selanjutnya.
Baik, terima kasih kepada presentator sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai pengertian strategi implementasi kebijakan pendidikan dan juga pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Bahwa pada tahun 1994 menyebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan bentuk perwujudan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar. Biasanya tertera dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berupa instruksi-instruksi yang penting atau keputusan perundang-undangan. Idealnya, keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai, dan dalam berbagai cara atau proses implementasi tersebut. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut akan hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan. Maka dari itu, implementasi kebijakan perlu dilakukan secara arif, bersifat situasional, mengacu pada semangat kompetensi, dan berwawasan pemberdayaan. Fatah pada tahun 2013 mengumumkan bahwa strategi merupakan cara atau pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penjaminan mutu dalam menilai kualitas proses dan kualitas hasil. Strategi dapat mengacu pada isi atau apa yang menjadi fokus dan mengarah pada waktu pencapaian sasaran mutu atau target pencapaian standar nasional pendidikan. Berdasarkan teori atau beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi implementasi kebijakan merupakan cara untuk mengelola sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan yang berasal dari individu atau kelompok pemerintah, yang berupa keputusan kebijakan agar kebijakan tersebut dapat terrealisasikan atau terlaksana untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Strategi implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu rencana atau upaya yang dinamis, di mana pelaksanaan atau penerapan aturan tertulis guna untuk melakukan suatu kegiatan atau program tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Solihin dalam Arif Rahman mengemukakan ada 4 pendekatan yang digunakan dalam proses implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, itu ada pendekatan struktural atau structural approach. Dalam teori organisasi modern, pendekatan ini bersifat top-down. Pendekatan ini berpandangan bahwa dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan harus dilakukan secara struktural, sesuai dengan tahapan atau tingkatannya. Semua proses harus dilakukan sesuai dengan hierarki suatu organisasi dan sangat birokratis. Hal tersebut menyebabkan pendekatan ini menjadi kaku jika diterapkan dalam proses implementasi kebijakan pendidikan. Yang kedua yaitu ada pendekatan prosedural dan manajerial. Pendekatan ini tidak mementingkan penataan struktur birokrasi pelaksanaan, tetapi dalam pendekatan ini lebih kepada progres pengembangan prosedur yang relevan dan teknik-teknik yang dirancang dengan tepat. Pendekatan ini membutuhkan beberapa peralatan canggih untuk mengimplementasikan suatu kebijakan pendidikan. Yang ketiga ada pendekatan perilaku. Pendekatan ini meletakkan manusia sebagai pelaksana dari seluruh kegiatan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan akan berjalan dengan baik bila perilaku manusia dengan semua sifat-sifatnya juga dikategorikan baik. Yang keempat ada pendekatan politik. Pendekatan ini menekankan pada faktor-faktor politik yang berkuasa dalam mempelancar dan menghambat proses implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan realitas-realitas politik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada presentator berikutnya. Baik, terima kasih kepada presentator sebelumnya. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Menurut Brian W. Hallwood dan Louis Agun, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius pada kebijakan. Pada dasarnya memang beberapa kendala pada saat implementasi kebijakan itu seringkali muncul berada di luar kendali para administrator, sebab hambatan-hambatan itu memang di luar jangkauan atau wewenang kebijakan dari badan pelaksana. Nah, hambatan-hambatan tersebut diantaranya mungkin bersifat politis ataupun fisik. Nah, kemudian ketika pengimplementasian itu dilakukanlah analisis kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gitu, agar nantinya dapat mengatasi hal tersebut.
dan tidak menimbulkan gangguan yang serius. Selanjutnya yaitu tersedianya waktu dan sumber daya yang cukup memadai dalam pelaksanaan program. Syarat kedua ini sebagian tumpang tindih dengan syarat pertama gitu ya, yang artinya bahwa kerap kali muncul kendala itu bersifat eksternal. Nah, kebijakan ini memang memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis gitu, sehingga tidak selamanya kebijakan ini berhasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan gitu, karena menyangkut waktu yang pendek ataupun sumber-sumber daya yang belum memadai gitu. Nah, maka dari itu ketika pengimplementasian haruslah memperhatikan waktu dan juga sumber-sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya yaitu perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Seperti yang syarat yang kedua, yaitu sumber yang diperlukan itu memang harus benar-benar memadai gitu, agar pengimplementasian pun tidak terhambat. Maka dari itulah ketika merumuskan kebijakan itu harus memperhatikan sumber-sumber yang akan diperlukan. Selanjutnya itu kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas. Nah, dalam hal ini kebijakan yang dibuat itu harus didasari dari hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat gitu. Jadi kebijakan diciptakan ini tidak semata-mata karena memang untuk kesenangan pribadi gitu. Jadi kebijakan ini harus didasari karena adanya suatu hal yang memang harus diadakannya suatu kebijakan gitu. Selanjutnya yaitu hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Nah, kebijakan-kebijakan yang memiliki hubungan sebab akibat yang tergantung pada mata rantai yang panjang ini akan mudah sekali mengalami keretakan, sebab semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik di antara mata rantai penghubungnya, dan semakin kompleks juga implementasinya. Maka dari itu kebijakan ini haruslah sedikit gitu mata rantai penghubungnya agar pengimplementasiannya pun semakin efektif. Selanjutnya yaitu pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Nah, persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai kesepakatan terhadap tujuan yang akan dicapai dan dipertahankan selama proses pengimplementasian. Nah, tujuan itu harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, mudah dipahami, dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kebijakan ini. Selanjutnya yaitu tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat gitu. Syarat ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan program kebijakan ini harus merumuskan atau merinci tugas-tugas yang sesuai dengan urutannya yang tepat gitu. Karena hal tersebut akan mempengaruhi tercapai tujuannya yang akan dicapai. Kemudian yaitu komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Nah, syarat ini memang mengharuskan adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna di antara berbagai pihak gitu. Komunikasi ini memang tidak hanya dipakai gitu ya, tidak hanya dipakai dalam pengimplementasian kebijakan saja, tetapi komunikasi dan koordinasi ini memang sangat-sangat memiliki peran penting dalam hal apapun gitu, karena komunikasi ini adalah kunci untuk tidak menimbulkan atau tidak adanya miskomunikasi seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Nah, ketika kebijakan telah diimplementasikan, maka pihak yang terlibat pun harus mematuhi kebijakan yang telah disepakati gitu, dan wewenang pun berhak menuntut ketika ada pihak yang memang tidak mematuhi kebijakan tersebut, tetapi pihak wewenang pun harus melihat aturan-aturan yang menjadi acuan dalam menuntut pihak yang tidak mematuhi, seperti itu. Nah, selanjutnya itu dalam implementasi kebijakan ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan.
Implementasi kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Nah, menurut Arif Rohman, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Yang pertama yaitu faktor pada perumusan kebijakan. Nah, rumusan kebijakan ini yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan ini, apakah kebijakan yang dibuat ini tepat sasaran atau tidak, terus kemudian mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak. Jadi dalam faktor ini itu mencakup dalam perumusannya gitu, sesuai tidak dengan kebutuhan di lapangan. Faktor selanjutnya yaitu faktor yang terletak pada personil pelaksana. Dalam hal ini menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, kemudian kinerja, kepercayaan diri dari para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksanaan ini adalah latar belakang budaya, bahasa, kemudian ideologi, yang masing-masing semua itu sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan. Faktor selanjutnya yaitu faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana. Dalam hal ini menyangkut jaringan sistem, kemudian hierarki kewenangan masing-masing peran, target masing-masing tahap yang ditetapkan, dan model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih. Dalam hal ini berarti menyangkut sebuah sistemnya gitu dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan atau kebijakan lainnya. Baik, selanjutnya yaitu alur strategi implementasi kebijakan pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa implementasi kebijakan ini merupakan suatu proses yang kompleks dan juga rumit. Dan juga dalam pengelolaan pendidikan yang bersifat desentralisasi di Indonesia ini memungkinkan terjadinya perubahan atau perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan ini melibatkan pihak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, maka dari itu perlu diketahui terdapat 3 strategi yang digunakan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu tahap sosialisasi. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dan paling utama, yang mana tahapan ini adalah tahap penyebaran informasi mengenai kebijakan yang dilakukan ke setiap daerah secara merata dan juga menyeluruh. Nah, penyebaran informasi ini dapat dilakukan secara online maupun offline. Adapun yang menjadi tantangan dalam tahapan sosialisasi ini adalah masyarakat yang memang sulit menerima adanya perubahan, sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi. Hal ini biasanya terjadi di daerah yang memang terpencil atau masih erat kaitannya dengan adat istiadat dari nenek moyang. Seperti itu. Kemudian dalam memaksimalkan perubahan kebijakan ini diperlukanlah sebuah pertimbangan yang mana harus memperhatikan aspek tujuan, sumber daya manusia, lingkungan, proses, kemudian hasil dan juga kebiasaan. Nah, ketika telah dilakukan tahap sosialisasi, maka selanjutnya adalah tahap piloting. Tahap piloting ini bertujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari uji coba kebijakan, sehingga diperlukanlah model uji coba. Jadi pada tahap ini itu menjadi tahapan yang mencari model uji coba yang memenuhi syarat yaitu akseptabilitas, syarat akuntabilitas, kemudian replikabilitas dan sustainabilitas. Kemudian yang terakhir, tahap terakhir adalah tahap diseminasi. Nah, tahapan ini merupakan tahapan yang menjadi penentu gitu, tahapan di mana penyebaran secara luas kebijakan yang ditetapkan. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa tahapan diseminasi ini tidak memerlukan anggaran sedikit gitu, tapi memerlukan anggaran yang memang cukup besar dan memerlukan fasilitas yang banyak, seperti itu. Nah, dari ketiga tahapan di atas perlu dikembangkan lagi agar kebijakan yang telah dihasilkan pun menjadi terlaksana secara optimal dan juga menyeluruh. Baik, sekian presentasi dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para presentator yang telah memaparkan materinya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam hal tutur kata atau yang lainnya. Kami kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.